sebelum kita coding, kita harus selalu tahu apa yang akan kita codingkan. Dalam arti alurnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, baru kita bisa coding. Kalau kita belum mengetahui itu, mustahil coding itu akan jadi. Nah, oleh karena itu, saya akan mulai dengan menggambarkan tentang Northwest Corner, mengingatkan kembali. Jadi saya minta seperti tadi, tolong aktif. Begitu saya tanya, langsung jawab. Begitu ya. Jadi tidak buang waktu. Oke, kita mulai. Saya akan share dulu Excel-nya untuk kasus Northwest Corner. Bisa dilihat ya? Cukup besar? Bisa, Pak. Bisa, oke. Nah, terima kasih kalau jawabnya seperti itu. Jadi cepat ya. Oke, kita sudah lihat di sini ya. Ada Northwest Corner seperti ini kasusnya, bahwa sumber 1 memiliki stok 80, sumber 2 punya 60 dan seterusnya. Tujuan 1 juga butuh 70, tujuan 2 50 dan seterusnya. Nah, ini kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Saya tanya ke kalian, tolong jawab cepat. Ciri-ciri Northwest Corner adalah mulai dari mana? Kita memulai langkah dari mana? Northwest Corner. Itu kita memulai langkah dari mana? Pojok kiri atas. Ya, pintar. Pojok kiri atas. Di sini ya. Begitu ya. Novianus Manek. Mantap. Oke, kalau kita sudah mulai dari sini Novianus, artinya kita sudah di langkah awal. Jadi kita mulai dari pojok kiri atas. Namanya juga Northwest Corner, dari pojok kiri atas. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan pada saat kita sudah sampai di pojok kiri atas? Yang lakukan yang kedua yaitu apa? Setelah itu mengisi. Ya, betul, Mengisi tujuan pertama. betul. Caranya mengisi, caranya bagaimana? Membandingkan antara apa dan apa? Membandingkan antara tujuan. Ya, membandingkan antara Jumlah apa ya? ya, membandingkan antara jumlah penawaran ini, penawaran 80 ini, dan jumlah permintaan. Ya, di sini kita akan isi ini yang seperti Yuselda bilang, kita akan isi ini. Cara isinya apa? Kita bandingkan antara jumlah penawaran dan jumlah permintaan. Nah, yang diisi ke sini nilainya berapa kira-kira Griselda? Kalau di sininya 70, di sini 80, maka di sini diisi berapa? Isinya 70, Pak. Ya, pintar. Di sini kita isi 70 ya. Kita isi 70. Nah, kenapa 70? Karena nilai ini adalah nilai yang terkecil. Dia butuhnya cuma 70, gudangnya cuma bisa isi 70. Sedangkan suplainya 80 ya, cuma bisa tampung 70, kirim aja 70. Jadi kita akan membandingkan dua nilai ini dan mencari nilai terkecil. Pintar. Siapa yang jawab tuh? Godilva ya, sip. Godilva benar. Nilai yang terkecil yang diambil. Oke. Setelah itu kita tandai ya supaya gampang seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Kita tandai di sini. Setelah itu langkah selanjutnya apa? Setelah kita mengisikan ini 70 dengan isi 70, langkah selanjutnya apa? Maka yang di totalnya itu berkurang menjadi 10. Pintar. Jadi di sini ini kita kan sudah kirimkan sehingga kita kurangi dengan 70 sehingga sisa 10 tadi dikatakan. Sedangkan yang ini jadi sisa berapa? Yang itu 0, Pak, karena sudah terisi semua. Pintar. Karena sudah terisi semua dia 0 dikurangi 70. Begitu ya? Oke, benar. Setelah kita isi 70, kita kurangi ini dengan ini, dan ini dikurangi dengan 70. Setelah itu apa lagi? Langkah selanjutnya? Setelah itu kita pindah ke tujuan yang kedua. Kita pindah ke tujuan kedua di sini. Pintar, benar. Kenapa pindah ke tujuan kedua? Karena yang tujuan pertama sudah terpenuhi, Pak. Benar. Karena tujuan pertama sudah terpenuhi dan
dan ditambah kata dan, ini belum habis. Oke. Sumber 1 belum habis. Sehingga memang langkahnya ke sini. Begitu ya. Griselda sudah benar. Kita pindah ke sini. Karena apa? Karena tujuan 1 sudah habis dan sumber 1 masih ada. Beda kalau misalkan di sini juga 0, maka dia pindah ke mana, Griselda? Yang mana, Pak? Kalau misalkan di sini ternyata tadi bukan 70 tapi bukan 80, ternyata 70. Maka kalau kayak gini kita pindahnya kemana, Griselda? Kita ambil lagi dari sumber yang kedua, 60 untuk isi ke tujuan yang kedua, Pak. Pintar. Jadi di sini. Begitu ya. Paham ya? Oke, kita kembali ke soal ya, karena soalnya tadi di sini 80, jadi kita kembali. Tapi tadi adalah pemahaman kita supaya lebih paham. Kenapa harus ke sini? Karena di sini sudah habis dan di sini masih ada sisa. Oke, Griselda, setelah itu kita buat apa? Kalau sudah sampai sini, apa lagi Griselda yang dilakukan? Mengirim permintaan sesuai dengan kebutuhan di sumber tujuan yang kedua, Pak. Bagus. Berapa diisi di sini? Artinya dikirim berapa? 50, Pak, karena permintaannya 50. Oke, di sini dikirim 50 ya? Ya, Pak. Yakin? Di sini ada 10, di sini 50, di sini dikirim? Kita kirim dari sumber yang pertama itu 10, lalu ditambah lagi dari sumber yang kedua itu 40. Bagus, benar. Tapi kalau konteksnya kita sekarang di sini dulu, Griselda. Kira-kira kirim berapa, Griselda? Kirim 10. Tadi sudah sebutkan. Kirim? 10, Pak. Pintar. Ya, di sini kirim 10 ya. Kenapa kirim 10? Karena memang adanya sumber 1 cuma punya 10 kan gitu kan. Ya. Oke, benar. Oke, setelah itu kalau sudah dikirim 10, kita tandai lagi. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa, Griselda? Mengisi tujuan. Sabar. Jangan isi dulu. Langkah tadi ingat, setelah kita kasih 10 ke sini, apa lagi? Berarti dikurangi yang totalnya itu dikurangi dengan. Benar, ini harus dikurangi dulu, jangan sampai lupa. Kurangi 10 karena sudah diisi ke sini. Yang ini juga dikurangi dengan 10. Pintar. Oke, mantap. Begitu ya. Langkah selanjutnya apa lagi, Griselda? Langkah selanjutnya mengirim 40 dari total sumber 2 ke tujuan 2. Ya, jadi artinya kita ulangi lagi langkah-langkah yang tadi kita lakukan di sini, itu diulangi di sini, diulangi lagi di sini, kan begitu ya? Betul ya, Griselda? Iya, Pak. Nah, ini akan diulangi terus gitu. Dia akan diulangi terus seperti itu. Jadi ini kita kalau setelah dikirim ya harus dikurangi, jangan lupa. Begitu, yang ini pun juga sama, dikurangi lagi dengan 40. Begitu. Setelah itu lari kemana, Griselda? Setelah itu kita ke tujuan 3 karena Benar. tujuan Di sini diisi berapa, Griselda? 20 ya? Ya. Oke, setelah 20. Lalu totalnya itu dikurang lagi dengan 20. Ya, benar. Cuman seperti itu, segampang itu. Jadi kita juga, dan ini sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Sehingga tadi saya bilang, kalau kamu belajar dengan benar, harusnya ini gampang. Nah, ini terakhir isi berapa? Isi ada? Oh, koneksi dia kurang baik. Di sini diisi 60 ya. Isi 60, seperti itu. Jadi, segampang itu, dan ini selesai. Kita kurangi lagi, habis, yang kita kurangi lagi dengan 60, selesai. Nah, seperti itu penyelesaian dari Northwest Corner, langkah-langkahnya. Jadi pertama apa? Pertama mulai dari pojok kiri atas, itu yang kita lakukan. Setelah itu apa? Membandingkan antara
penawaran, dan permintaan. Nilai terkecilnya masukkan ke sini. Setelah dimasukkan ke sini, apa yang dilakukan? Penawaran dikurangi dengan nilai alokasi, permintaan dikurangi dengan nilai alokasi. Selesai. Kita lihat, yang nilainya dia sudah habis, dia tidak bisa lanjut, tetapi dia akan geser ke sebelahnya. Nah, itu akan diulang-ulang. Seperti itu kurang lebih Northwest Corner. Segampang itu. Nah, kalau sudah tahu ini, baru kita bisa bicara codingnya. Oke. Setelah ini baru kita bicara codingnya. Ada pertanyaan dulu supaya kalau tidak kita bisa lanjut. Yuk, silakan. Ada pertanyaan? Jamilo Lete, ada pertanyaan? Sudah jelas kok? Pak. Oke. Baik. Oke. Nah, langkah-langkah tadi itulah yang sudah saya berikan ke kamu di dalam grup WA ya. Yang saya minta kamu untuk mengerjakan. Nah, langkah-langkahnya sebentar saya akan share. Ini langkah yang kemarin saya minta kamu coding, jadikan coding. Tapi inilah yang tadi kita lakukan. Jadi kalau kita mau coding, maka pertama kita harus dulu membuat matriks. Matriks 1x3 yaitu matriks sumber, matriks tujuan, dan matriks biaya, juga matriks alokasi dalam Java. Ini yang dimaksudkan ini adalah tadi itu tabel yang tadi kita kerjakan. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Nah, di dalam coding kita harus buat ini matriks sumbernya ini, ya kan? Yang 3x1. Yang ini juga sama, matriks 1x3. Oke. Kemudian baru ada matriks ini, matriks biaya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini matriks biaya. Kemudian matriks alokasi yang mana? Matriks alokasi yang ini. Yang 70, 10, 40, 20, 60. Kalian sudah bisa lihat ya. Jawabannya adalah seperti ini ya. Ini kalau kita mengerjakan, nanti kita akan buktikan apakah langkah kita akhirnya jadinya seperti ini ya. Saya akan kembali membuat ini jadi soal, sebaiknya yang atas ya. Ini kita kembalikan jadi kondisi awal dulu supaya. Nah, kita akan membuat ini di dalam coding kita dan hasilnya harusnya seperti ini. Ini adalah jawaban. Kalau coding kita nanti bisa memberikan jawaban bahwa 70, 10, 40, 20, 60, maka coding kita sudah berhasil. Begitu ya. Selalu seperti itu. Jadi kalau kamu mau buat coding, harus pertama paham dulu permasalahan yang akan di-coding dan kita sudah punya jawaban. Setelah itu baru kita terapkan itu ke dalam komputer dan jika hasil dari program kita itu memberikan jawaban yang seperti ini atau yang sama, kita bisa pastikan coding kita sudah benar. Begitu ya. Oke, makanya tadi langkah pertama adalah saya bilang tadi buat matriks ini, sumber, kemudian matriks tujuan, kemudian matriks biaya, dan yang ini tadi matriks alokasi. Gitu ya. Oke, kita kembali ke tadi yang dokumen tadi. Saya tadi sudah bilang bahwa saya sudah berikan sebenarnya langkah-langkahnya yang di sini. Nah, ini matriks adalah sebenarnya tadi yang saya bilang, kita membuat tabel tadi di dalam Java. Kemudian setelah itu tadi langkahnya apa? Memulai dari seperti yang disampaikan oleh Novianus, bahwa kita mulai dari pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Betul ya? Pojok kiri atas itu apa? Ya, artinya dia kalau di matriks itu dia mulai dari 0 dan 0.
Karena matrik kamu tahu, di dalam coding itu kita tidak mulai dengan angka 1, tapi mulai dari angka 0. Gitu ya. Ini A itu adalah posisi baris, B itu adalah posisi kolom. Kemudian membuat fungsi yang menentukan langkah gerak kotak matrik. Artinya apa? Langkah gerak matrik ini fungsinya apa ya? Ini. Pertama, kita membandingkan antara penawaran dan permintaan. Yang tadi kita sudah lihat. Yang kita dapatkan atau yang kita ambil nilai terbesar atau terkecil? Terkecil, Pak. Ya, Terkecil. mantap. Goldify ya. Ya, Nesi, bagus. Yang terkecil, oke. Nah, jadi kalau di Java itu ada namanya matmin. Jadi pakainya matmin. Ini untuk mendapatkan nilai terkecil dari dua angka yang kita bandingkan. Nah, setelah kita buat fungsi itu, maka kita bisa mengurangi permintaan dan penawaran. Tadi kan sudah tahu begitu kita isi alokasinya, misalkan 60 tadi, maka nanti tadi 70 ya. Kita masukkan 70, maka kita kurangi 80 dengan 70, 70 dengan 70 sehingga 00. Ingat ya tadi. Nah, itu Ya, yang Pak. di sini. Oke. Sesuai alokasi yang diberikan pada kotak yang ada, oke? Setelah itu apa? Merubah nilai posisi. Nah, ini yang tadi saya tanya. Griselda, setelah itu kita lari kemana? Dia bilang lari ke tujuan kedua, kan? Kenapa? Dia bilang, karena tujuan pertama 0, sudah habis. Dan, saya tambah, dan sumber pertama belum habis. Nah, ini merubah posisi. Ini harus ingat. Setelah itu apa? Melakukan pengulangan. Ini. Melakukan pengulangan lagi. Melakukan apa yang tadi ini. Di sini. Ya, ini diulangi-ulangi lagi. Seperti itu. Baru nanti terakhir, kalau mau dapat biaya total, yang ini. Yang terakhir adalah mengalihkan. Nah, untuk hari ini kita tidak sampai sini. Karena waktunya kita usaha supaya cepat. Sehingga kita tidak sampai situ. Itu cuma bagian yang gampang sekali. Jadi nanti kamu harusnya bisa lakukan. Nanti saya kasih petunjuknya. Oke, kita langsung ya. Sudah tahu ini adalah yang tadi kita bahas di Excel. Terus saya bahasakan ke dalam kata-kata di Word. Nah, sekarang kita akan pindahkan yang kalau dibilang ya algoritma langkah-langkahnya ini ke dalam Java. Oke, kita akan mulai. Pertama kita mulai apa tadi? Membuat matrik dalam Java. Oke, kita akan mulai dengan membuat matrik. Harapan saya kalian langsung sudah nyalakan NetBeans kalian sehingga nanti pada saat saya menjelaskan, kalian juga bisa mencoba langsung di situ. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke NetBeans. Oke, di NetBeans di sini kita akan mulai dengan membuat project baru. Harapan saya kalian sudah pasti tahu karena kalian bukan baru. Kita klik, kita buat new project. Kemudian kita ambil ini karena kita mau buat Java, kita cari Java-nya, Java application. Kemudian kita next. Kemudian kita kasih nama misalkan reset operasional. Ya. Kemudian ini create main class, kita oke. Sudah, kita kalau mau dicari tempatnya ya silahkan dirubah, kalau saya tidak, karena supaya untuk latihan saja kita finish. Begitu finish, maka kita akan punya satu main class, yaitu ini, yang ditandai dengan ada public static void main. Oke. Nah, kan di sini katakan to do code application logic here. Jadi kita lakukan di sini. Nah, tadi apa yang pertama kita apa? Coba dijawab. Kita akan buat apa langkah pertama? Membuat dan menampilkan matriks 1x3, yaitu matriks sumber, matriks tujuan, dan tiga matriks biaya, matriks alokasi dalam Java. Terima kasih banyak, Teresia. Kita mulai ya. Nah, kita mulai dengan matrik. Matrik itu kita namanya ini Java ya. Java itu yang bahasa yang paling detail kalau saya bilang. Jadi kalau kamu bisa Java, bahasa yang lain akan gampang. Mau apalagi Python, pakai Django itu lebih gampang lagi. Jadi kita mulai dengan ini. Kita membuat suatu matrik, itu variabel matrik. Kita mulai dengan tipenya apa? Kita buat integer. Oke? Kalau matrik itu maka kita buatnya seperti ini. Ada kurung kotak buka, kurung tutup.
Dan ini otomatis ya, kan kalau melihat kalau saya buka kurung buka, dia akan tutup langsung. Enaknya pakai NetBeans di situ. Kemudian kita kasih nama tadi misalkan sumber ya. Kemudian sumber kita buat sama dengan, kita buat kurung kurawa buka. Nah, kalau ini kita butuh kurung kurawa tutup yang di sini. Langsung, baru kita tulis sumbernya. Misalkan tadi apa yang pertama? Sumbernya berapa nilainya? 80 ya, di soal tadi itu. 80, kemudian yang kedua adalah 60. Yang ketiga adalah 60. Ya, masih ingat atau lupa? Lupa, kita kembali supaya pasti, karena kalau tidak akan jadi juga programnya tidak jalan. Nih, 80 ya, 60 oke. Kemudian nanti ingat langsung ini tujuannya adalah berapa? 70, 50, 80 oke ya. 60. Ya, kita ingat itu. Oke, kita kembali ke tadi, kita buat lagi. 80, 60 ya, oke. Nah, di sini tadi saya bilang harus tertib dan detail. Di sini kita masih lihat ada pesan error. Apa errornya? Kita arahkan ke sini. Oh, dia tulis titik koma expected. Artinya apa? Kita kurang titik koma. Di sini kita tambah titik koma. Maka selesai. Nah, lanjut. Kita masuk berikutnya supaya cepat. Saya copy saja. Paste, cuman ini harus diganti dengan tujuan. Oke. Tujuan tadi di sini berapa? Masih ingat? 70 ya. Di sini 50, di sini 80. Oke. Selesai. Selanjutnya kita buat apa tadi? Matrik apa? Ayo. Teresia. Matrik. Matriks 3 kali 1. Ya, 3 kali 1-nya sudah. Sekarang matrik 3 kali 3 ya. Matrik 2 dimensi 3 kali 3 untuk alokasi dan biaya kan? Ya. Nah, oke. Nah, di sini kita buat, karena matrik 2 dimensi kita buat begini. Ini dimensinya ya. Kalau 1 dimensi maka cuma 1. Seperti ini. Tapi kalau kita tadi 3 kali 3 artinya 2 dimensi kita buat seperti ini. Kemudian kita kasih nama misalkan biaya. Nah, di sini kita buat matriknya. Nah, ini di sini kalau kita buat baris itu kita buatnya begini. Kita buat begini, kita koma seperti ini, setup. Oke. Di sini adalah baris pertama. Jadi kita tadi kan biaya 1, 2, 3 supaya cepat aja dan gampang ya. Kemudian ini baris pertama kan. Kita buat baris keduanya supaya cepat. Begini. Oke, saya ganti dengan 4, 5, benar, dan 6. Oke. Terus tadi kan sampai 789 ya. Oke, saya ini 789. Oke. Selesai. Ada yang error? Jawab, ada yang error? Ada, Pak. Kira-kira apa yang kurang? Titik komanya, Pak. Pintar, titik koma. Ya, Pak. Kalau kamu tidak tahu, lihat di sini. Ini enaknya NetBeans dia kasih tahu. Ya. Titik koma diharapkan, expected. Ya, Pak. Oke. Sudah, kita sudah berhasil membuat matrik biaya. Kurang satu matrik lagi apa? Alokasi, Pak. Pintar, matrik alokasi. Oke, saya supaya cepat, saya paste saja begini. Tinggal di namanya kita ganti alokasi. Oke, nah, alokasi ini kita anggap saja belum ada alokasi semua, karena belum ada alokasi semua makanya kita buat 0. 0 ya, karena belum ada alokasi kan? Ya, Pak. Belum diisi gitu maksudnya. Jadi 0 semua, ini 0. Buat 0, di sini dibuat 0. Oke, ini titik komanya tidak boleh ada supaya dia memang matriknya adalah 3 kali 3. Oke, sudah? Sampai sini saya turunkan supaya bisa lihat. Oke, sampai sini maka kita sudah melakukan langkah pertama. Langkah pertama yaitu membuat matriks sumber 3 kali 1, tujuan 1 kali 3, atau
Ya, sama juga biaya 3x3, alokasi 3x3. Oke, langkah selanjutnya apa tadi? Masih ingat? Lupa ya, kalau lupa kita lihat di sini. Langkah selanjutnya adalah memulai dari mana? Dari 0. Ya, dari pojok kiri atas. Jadi dari 0, A-nya itu 0, B itu 0. A itu adalah posisi baris, B itu posisi kolom. Ya, tadi kan saya sudah lihatkan kita mulai dari pojok kiri atas yang di Excel tadi, oke? Setelah itu baru kita buat, katanya kita buat apa? Fungsi untuk menentukan langkah gerak pengisian kotak dengan membandingkan permintaan dan penawaran, oke? Jadi mulai dari pojok kiri atas dan membandingkan penawaran dan permintaan. Ya, oke. Kembali ke coding. Di sini kita membuat tadi ada A itu adalah posisi ya, posisi dari pojok kiri atas. dari baris ya, dari sumber baris. Jadi ini kita buat 0 dulu karena pojok kiri atas. Ya Pak. Oke, yang B juga kita buat. Nah ini tahu ya, ini kalau lupa mungkin kita kasih gini, ini kita kasih keterangan saja, ini posisi dari baris. Oke. Yang ini posisi dari kolom. Oke. Nah setelah itu kita tadi dikatakan apa, membandingkan ya, membandingkan penawaran dan permintaan. Membandingkannya caranya bagaimana? Membandingkan itu kita pakai kita buat variabel untuk menyimpan pembanding. Kita buat variabel namanya banding. Banding kita buat dia awalnya 0 juga. Ini variabel simpan hasil banding. Ya. Nah, tadi kan saya bilang setelah kita mulai pojok kiri atas itu di mana? Pojok kiri atas ya ini, kita definisikan bahwa ini pojok kiri atas. Ya, materi itu kita mulai dengan 0, bukan 1. Oke, di dalam coding selalu mulai dengan angka 0. Nah, kita membuat function tadi, fungsi untuk membandingkan. Jadi kita sudah punya variabel yang untuk menyimpan yaitu banding, kita tulis banding sama dengan, nah fungsinya itu sebenarnya kita bisa buat secara manual. Tetapi supaya waktunya cepat, kita manfaatkan saja fungsi dari Java untuk mencari nilai terkecil atau terbesar tadi? Terkecil, Pak. Bagus. Jadi kita pakainya adalah math. Math ini kelas di dalam Java. Kita titik, begitu titik maka akan muncul opsi-opsinya. Math apa? Math min. Math min. Ya, math min karena kita mau lihat nilai terkecil. Kemudian di sini ada integer, double. Yang kita akan bandingkan adalah yang integer ya. Karena di atas semua tipe datanya integer. Oke, kita ambil ini. Nah, ini bukan A, tapi kan tadi kita mau bandingkan apa? Antara, saya turunkan ya. Kita mau bandingkan antara penawaran dan permintaan. Ya, oke. Kalau penawaran, sumber tadi kan adanya begini kan? Masih ingat ya? Dia baris ya? Ya, Pak. Tujuan itu kolom, masih ingat ya? Nah, oke. Kalau gitu, barisnya kan A. Jadi, kita untuk membandingkan artinya gini, kita tulis di sini sumber. Kemudian untuk ambil nilai matrik kita pakainya kurung kotak, maaf. Dan kita kasih nilai A. Nah, ini kita membandingkan nilai sumber di posisi baris ke 0. Kemudian kita bandingkan dengan apa? Dengan tujuan. Tujuan pada mana? Pada kolom ke 0 juga. Nah, seperti ini. Ini ada error. Kira-kira errornya di mana? Kita tanya sama ini. Dia bilang apa? Oh, dia cuma minta titik koma. Jadi jangan takut dengan error. Kita tutup. Selesai. Segampang ini. Jadi kita sudah bisa melakukan langkah kedua. Yaitu apa? Membandingkan apa? Permintaan dan penawaran, yaitu sumber penawaran ini sumber ya. Sumber dan tujuan. Jadi penawaran
dan permintaan kita bandingkan. Permintaan. Nilai terkecilnya kita masukkan ke dalam variabel namanya banding. Paham? Paham, Pak. Oke, mantap. Setelah itu langkah berikutnya apa? Kembali lagi. Makanya penting untuk kita membuat langkah-langkah atau algoritmanya, baru kamu membuat codingnya. Kasarannya cetak birunya itu adalah algoritma itu. Nanti baru kamu bangun. Jadi kalau arsitektur itu, teknik arsitektur itu buat algoritma. Nah, teknik sipil itu bangun. Nah, sekarang setelah kita buat algoritmanya, kita sebagai teknik sipil akan membangun apa perancangan tadi. Oke, kita kembali lagi, karena sebagai pembangun kita kembali ke rancangannya, blueprintnya seperti apa. Oh, dia bilang setelah itu sampai sini kita sudah selesai lakukan. Dikatakan apa? Mengurangi nilai permintaan dan penawaran pada matriks sumber dan tujuan sesuai alokasi yang diberikan pada kotak yang ada. Pertanyaan saya, alokasi yang diberikan ke kotak yang ada tadi sudah kita bisa dapatkan dalam variabel apa namanya? Banding, Pak. Pintar, benar. Tesia, bagus. Kita sudah masukkan, kita dapat nilai yang alokasinya itu dibanding tadi. Sehingga nanti nilai permintaannya dan penawarannya dari matriks sumber dan juga tujuan dikurangi dengan banding tadi. Ya, oke. Nah, dan nilai banding tadi kita masukkan ke dalam alokasinya. Begitu ya. Oke, kembali. Kita coding lagi. Mana? Oke, di sini tadi dia katakan bilang apa? Kita harus mengurangi permintaan. Ini penawarannya. Jadi sumber A kita akan kurangi dengan banding, betul? Betul, Pak. Ya, cara pengurangan ini kalau coding yang konvensional atau panjang itu caranya gini, sumber A dikurangi dengan banding. Nah, ini seperti ini ya. Mengerti ya kalau ini ya? Ngerti, Pak. Cuman di dalam coding Java dan juga banyak nanti kamu akan belajar coding yang lain pun sudah disederhanakan dengan cara begini. Supaya cepat karena ini kan di sini ada sumber. Jadi tidak perlu seperti ini, caranya adalah sumber A kita kurangi sama dengan banding. Nah, dua hal ini, yang ini baris 36 dan baris 37 akan menghasilkan nilai yang sama. Tetapi kita bisa lebih menghemat waktu untuk coding sehingga kita tidak pakai yang ini. Begitu ya. Kita jadikan komen saja. Paham ya? Paham, Pak. Oke, ini saya yakin sudah diajarkan di algoritma. Nah, sekarang selain itu kan tadi kita sudah penawaran, kita sudah kurangi. Yang berikutnya apa yang harus dikurangi? Tujuannya. Benar. Tujuan, Pak. Jadi tujuannya, jadi permintaannya. Tujuan pun harus dikurangi dengan alokasi. Ya, Pak. Setelah itu apa lagi? Setelah ini ada satu lagi yang kurang. Mengisi apa? Kolom. Ya, mengisi alokasi dulu. Mengisi alokasi. Alokasi yang ini, matrik yang ini. Yang tadinya ini 0 kan? Nah, cara ngisinya bagaimana? Kita masih di posisi pojok kiri atas. Jadi, alokasi. Sama dengan A. Atau baris ke A dan baris ke B. Sama dengan banding. Selesai. Segampang itu. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Kalau tidak saya lanjut. Jadi, ini kalau sampai sini maka kita sudah bisa mendapatkan langkah ke berapa? Ketiga ya. Ketiga bahwa kita mengurangi sumber dengan banding atau alokasi tadi, tujuan dengan banding hasil perbandingan tadi ini di atas. Kemudian mengisi matrik alokasi itu dengan nilai banding ini. Oke? Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut. Kita lihat langkah berikutnya apa? Kita lihat di perancangan kita. Oke, setelah itu kita masuk ke mana? Ke langkah keempat. Yaitu apa? Yaitu apa? Merubah nilai posisi baris dan posisi kolom. Bagus. Jadi merubah nilai posisi baris dan juga kolom. Nah, Posisi kolom. coba masih ingat tidak? Kita bisa pindah baris, pindah kolom tuh kalau dasarnya apa? Tadi sempat saya tanya sama Griselda tadi.
Bisa pindah baris, bisa kolom kalau kita tahu apa tadi? Harus ada yang nilainya apa? Cepat, jangan lama. 0, Pak. Ya, siapa tadi yang jawab? 0. Jamilio, kok? Ya, Pak. Oke, benar Jamilio. Jadi kalau dia nilainya itu 0 untuk permintaannya atau sumbernya ataupun tujuannya 0, maka kita tidak boleh di situ lagi. Betul Jamilio? Betul, Pak. Ya, sudah. Jadi kita untuk merubah posisinya ya itu saja. Jadi begitu dia nilai sumbernya atau tujuannya 0, dia harus pindah. Maksudnya pindah bagaimana? Nilai A-nya harus tambah 1 atau B-nya tambah 1. Kan kita pindahkan kan, kita geser. Betul ya? Betul, Pak. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Kita ke coding lagi. Nah, di sini karena kita mau melakukan hal tadi pindah, kita perlu melakukan pengecekan. Kalau melakukan pengecekan, kita pakai apa kira-kira dalam coding? Pengecekan itu kita pakai apa? Pengulangan atau pakai apa? Percabangan. Pintar, bagus, percabangan. Jadi kita pakainya if. Lihat ya, saya kalau pakai if, tinggal pakai if, kemudian kita tab saja. Jadi jangan bikin susah-susah diri, ketik banyak-banyak. Tab, sudah. Setelah itu yang dilihat, dicek apa tadi? Sumbernya kita cek. Sumber A, apakah lebih besar dari 0? Kan gitu ya. Sorry. Sama dengan ya, bukan sama dengan 0. Kan gitu kan? Ya kan? Sumber itu kan tadi itu, yang barisnya itu loh. Ingat ya? Barisnya tadi. Masih ingat kan tadi di Excel? Barisnya itu kan sumber. Apakah kita cek setelah kita lakukan pengurangan ini, apakah dia 0? Kan pertanyaannya begitu. Kalau ya dia 0, maka yang dilakukan apa? Pindah apa kira-kira? Pindah apa? Pindah baris atau kolom? Kalau sumbernya sudah 0, Pak. ya? Salah tidak apa-apa, jangan takut salah. Kalau ini, tadi sumbernya itu kan dia baris. Kalau dia sudah 0, kira-kira kita pindah ke apa? Pindah kolom. Kolom. Bukan, kalau ini sudah 0, kita harus pindah baris. Kan turun lagi ya. Oh iya. Iya kan? Oke. Jadi kalau ini sudah 0, dia harus turun. Dia harus pindah baris. Nah, kalau pindah baris, apa yang pindah? A atau B yang bertambah? Lihat di sini di gambar ini kan sudah ada tuh. Kalau pindah baris yang bertambah apa? A atau B? Apa? Apa? Nah, di sini kan sudah saya kasih keterangan nih. Ini untuk Pak. posisi baris kan. Sehingga kalau pindah baris ya A-nya kita tambah. Caranya pakai A++ kan gitu ya. Ya, Pak. Nah, sudah. Kemudian kita buat else. Else if gitu. Else. Ya. Else if apa yang terjadi? Kira-kira else if-nya apa? Yang kita cek adalah tujuan. Tujuannya itu B. Apakah tujuan B sama dengan 0? Kan gitu ya. Sehingga kalau ini tidak, else if tujuan B-nya apakah sama dengan 0? Kalau iya apa yang dilakukan? Kalau ini tujuannya 0 nih sudah. Apa yang dilakukan? Pindah apa? Pindah baris lagi. Pindah apa? Pindah kolom, Pindah Pak. kolom. Iya, pindah kolom. Kalau pindah kolom apa yang bertambah? B, Pak. Benar, pintar. B-nya tambah. Segampang itu ya. Oke. Nah, kemungkinan yang terakhir adalah else saja. Else saja itu apa? Ini kita buka kurung, kita tutup. Maka kita enter, dia akan menutup sendiri. Nah, else-nya yang selain itu adalah kalau misalkan sumbernya itu 0, tujuannya juga 0. Kan gitu kan? Ya, Pak. Ya. Nah, itu yang dilakukan apa? Kira misalkan, tadi saya sempat kita bahas, kalau barisnya itu sudah 0, kolomnya juga di posisi itu juga 0, maka yang dilakukan pindah apa? Pindah baris. Pindah baris? Baris dan kolom, Pak. Ya, betul. Pindah baris dan kolom. Karena kan tidak bisa lagi, ini sudah 0. Barisnya 0, kolomnya 0. Ya sudah, baris kolom pindah semua.
Kalau pindah semua, maka ini dua-duanya bertambah. Sudah? Sudah. Selesai. Nah, sampai sini, maka langkah keempat kita selesai. Kembali lagi. Kita lihat lagi. Sini, langkah keempat merubah posisi sudah. Kita sudah buat. Nah, yang langkah kelima apa? Mengulangi lagi. Mengulangi lagi. Katakan mengulangi lagi hingga salah satu nilai dari total permintaan dan total penawaran sama dengan 0. Ya. Jadi melakukan pengulangan terhadap yang tadi kita lakukan itu sampai total permintaan dan total penawarannya sama dengan 0. Ya. Sekarang saya tanya dulu. Untuk mendapatkan total permintaan caranya bagaimana kira-kira? Tadi kan total permintaan ini total sumber ya, total permintaan itu total tujuan, total penawaran itu adalah total sumber. Untuk kita bisa dapatkan total, maka kita lakukan apa kira-kira? Kan tadi kita tahu tuh, sumber itu ada 80, ada 60, 60 kan. Kalau kita mau tahu totalnya, caranya bagaimana? Melakukan matriks. Jangan takut salah ya, jadi santai saja, salah tidak masalah. Bagaimana? Kalau kita tadi kan punya matriks sumber kan, 80, 60, 60. Melakukan Apa? Melakukan penjumlahan, Pak. Ya, betul. Melakukan penjumlahan terhadap apa? Terhadap baris dan kolom. Melakukan penjumlahan terhadap sumber tadi ya, nilai sumber tadi kan. 80 ditambah 60 tambah 60, begitu ya? Maria? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. benar. Oke, jadi kita harus dapatkan, karena tadi dikatakan mengulangi sampai salah satu total permintaan atau penawaran jadi 0, maka kita harus cek dulu, kita harus ngitung ulang dulu sampai nilai penawaran dan permintaannya ada nilainya, baru kita cek itu sudah 0 belum. Kalau sudah 0, hentikan pengulangan. Kalau belum, ya looping saja terus. Nah, oke, kalau gitu kita harus membuat satu variabel lagi namanya total penawaran atau total permintaan. Atau bisa dikatakan total tujuan dan total sumber. Gitu ya. Kita kembali ke coding. Oke. Setelah kita buat cabang di sini di bawah, kita harus buat satu variabel namanya total sumber. Gitu. Nah, total sumber ini sama dengan apa tadi? Kita buat artinya total sumber begini, itu kita tambahkan dengan sumber ini. Sumber yang I. Cuman kita kan tadi dikatakan kita mengulangi. Kalau mengulangi kita pakai apa? Pengulangan kita pakai apa? Tadi kan kita mau jumlahkan semua yang ada itu 80, 60, 60. Maka kita penjumlahan itu kan kita butuh mengulang. Kalau mau mengulang ini pakai apa? Pakai for, Pak. Bagus, pintar, for. Kita tab. Ya. Pengulangan karena kita matriknya 3, maka kita langsung buat saja di sini 3. Gini. Ini kita bisa juga pakai panjang matrik dari sumber. Tapi ya daripada saya harus jelaskan panjang, intinya nanti kamu tahu bahwa nilai di sini 3 ini kita bisa membuatnya dinamis. Jadi tidak statis 3. Kenapa saya kasih 3? Karena tadi jumlah komponen yang ada di dalamnya itu ada 3, 80, 60, 60 kan 3. Oke. Nah, di sini baru kita melakukan namanya penjumlahan berulang. Oke, di sini saya masukkan seperti ini. Masih error, jangan lupa titik koma. Oke. Nah, masih error, kira-kira apa yang salah? Kita tanya. Oh, dia bilang cannot find symbol variable total sumber. Oh, dia belum tahu ini apa begitu. Maka kita harus melakukan inisiasi di atas. Kita copy di atasnya, kita kasih di sini. Kita buat dia tipenya integer, kita kasih. Kita tutup. Oke. Begitu tutup, kita lihat ke bawah. Dia masih bilang ada yang error nih. Kita lihat lagi. Dia bilang apa?
Variabel total sumber might not have been initiated. Jadi belum diinisialisasi. Ya, betul. Saya mau kasih inisialisasinya di atas ini saja. Jadi saya buat total sumber, kita mulai dengan nilai 0. Oke, selesai. Gitu ya. Jadi jangan takut dengan error, karena error itu tetap ada petunjuknya. Di NetBeans itu enak, kita tinggal lihat balon-balonnya. Jadi jangan tegang dengan error. Karena dengan NetBeans dia akan memberitahu kita errornya di mana. Nah, sampai sini kalau kita lakukan ini baris 50 sampai 53, maka pasti kita akan mendapatkan nilai total sumber. Gitu ya. Nah, kita mau coba benar tidak gitu, maka kita coba saja di sini. Kita mau tampilkan. So, kita mau tampilkan misalkan total sumber. Sumber gini ya, atau kita kasih kata-kata ya, ini nilai total sumber. Oke, kita pakai tambah untuk menggabungkan nilai string dan juga variabel di dalam Java. Kita lihat di sini nanti kalau ya sebaiknya ini sumber. Saya tulis kedua, yang di atas saya buat ini. Ini jadi nanti kan di sini ada nilai pertama dan nilai kedua ya. Nah ini saya kasih di atas ini untuk mengecek bahwa ini dia nanti akan 80 tambah 60 tambah 60. Ini saya tulis sumber pertama. Ya, tapi nanti di bawah sini dia akan sudah berkurang karena di sini sumber dan tujuannya sudah dikurangi. Jadi nanti akan di bawah sini yang terjadi adalah dibuat adalah 10 tambah 60, 60. Sehingga yang di atas ini akan muncul hasilnya adalah 200. Yang di sini muncul hasilnya adalah 130. Kita cek ya. Kita simpan, kemudian F6. Nah, kalian bisa lihat di sini dia 200, di sini 130. Benar ya? Benar, Pak. Ini kita kasih spasi supaya lebih bagus. Kasih begini supaya cantik begitu ya. Kita simpan, kita run ulang. Nah, bisa lihat ya? Total sumber yang pertama adalah, bisa lihat ya di situ ya? Bisa, Pak. Ya, total sumber pertama 200, berikutnya 300. Nah, kita penting untuk cek ya. Di dalam coding itu kita penting untuk cek apakah logika kita sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Java. Caranya bagaimana ngecek ya? Kita tampilkan aja. Cara tampilkan saya sudah berkali-kali bilang, gampang tinggal pakai SOUT, shoot, tab, dan muncul. Begitu ya? Nah, kalau sudah sampai sini artinya logika kita benar. Kalau sudah benar ini buang saja. Ya, buang saja. Tidak penting. Sudah. Nah, kita kembali ke sini. Ini area total sumber sudah berhasil nih kita dapatkan nih. Kita buang juga yang ini. Nah, kita butuh apa tadi? Selain total sumber kita butuh apa lagi? Tadi pengulangannya akan dilakukan sampai salah satu dari total sumber atau total Tujuan. ya, total tujuan. Benar. Sudah, sehingga ini kita copy, kita paste di sini, tinggal diganti yang ini tujuan. Tujuan, di sini juga tujuan. Oh ya, oke. Ini jangan kita buat seperti ini panjang-panjang, kita bisa buat yang simple yaitu pakai plus. Kemudian ini kita hapus saja. Di sini kita kasih jadi tujuan. Ya, selesai ya. Ini bisa. Nah, masih error. Kenapa error? Kita tanya lagi. Dia bilang error kenapa? Oh, cannot find. Oh, artinya kita belum. Simul variabelnya. Apa? Variabelnya belum. Nah, variabelnya belum ada. Jadi kita belum deklarasi. Jadi kita total tujuannya kita kasih di atas. Di sini kita buat seperti ini. Total tujuan. Total sumber, total tujuan sudah selesai. Ya, nah, artinya apa? Kita sudah dapatkan total sumber. Kita sudah dapatkan total tujuan. Nah, terakhir dia katakan mengulangi.
mengulangi sampai salah satu dari total sumber atau tujuan menjadi 0. Betul ya? Betul, Pak. Nah, kira-kira caranya gimana kalau kata-kata mengulangi kita pakai apa itu? Sampai salah satu dari total sumber atau tujuan menjadi 0. Kira-kira pakai apa? Pengulangan. Ya, pengulangan, betul. Pengulangannya Ya, Pak. pakai apa kira-kira kalau yang seperti ini? Pengulangan, sesuatu pengulangan yang tidak pasti. Saya pernah bilang tuh. Kita mengulang dengan kondisi yang tidak pasti. Dalam arti tidak pasti itu tidak tahu ini 1000 kali mengulang atau 100 kali mengulang. Cuman kita tahu batasannya. Kira-kira kalau kondisi itu kita pakai apa pengulangannya? While, Pak. Ya, bagus, Andre. Mantap. Pakai while ya. Pakai while. Selama kita mengulang dan kita tidak tahu berapa kali kita mengulang dengan pasti. Contohnya misalkan, saya mengulang sampai salah satu nilainya 0 ya, pakai while, do while. Tapi kalau kamu bilang, saya mengulang 1000 kali, ya sudah, jangan pakai while. Pakai while juga bisa, tapi ngapain? Pakai for saja. Itu sudah pernah saya sampaikan ya. Ya. Oke, jadi pakai apa? Ini kami sih. Pakai apa, Andre? Pakai while, Pak. While, Pak. Ya, betul, pakai while. Nah, mau pakai while, caranya pakai while bagaimana? Ada yang tahu? Pakai while, caranya pakai while bagaimana? Ya, oke lah. Lanjut aja supaya cepat. Nah, kalau saya tanya, yang mau diulang dari mana sampai mana kira-kira? Ya, yang diulang dari baris berapa ke baris berapa kira-kira? Total perbedaan. Ya, Dan total sumber. mana yang diulangi? Dari mana sampai mana? Supaya cepat, yang diulangi di sini. Dari banding ini, Banding. 7 sampai di sini. Nah, ini yang akan kita ulangi. Yang tadi kita ulangi. Ulangi sampai total tujuan Total tujuan. atau total sumber ada yang 0. Ini yang diulangi. Kalau diulangi, maka kita cut saja. Kita buang. Kita pakai pengulangan, yaitu apa? Do. Ya, do, tab. Jadi do, tab. Yang dilakukan apa tadi? Ya, kita paste. Nah, begitu. Jadi, kita akan melakukan ini, yang ada di bawah ini, sampai kondisinya apa? Kondisinya adalah total tujuan sama dengan 0. Kita kan tadi bilang kita ngulang sampai salah satu nilainya itu tidak lagi salah satu nilai itu adalah 0 gitu ya. Betul ya? Nah, sehingga kita kondisi true-nya itu kita ngulang itu kalau true. Kita ngulang itu kalau true. Pengulangan akan terus lakukan kalau true. Sehingga kita buat yang false-nya kapan? False-nya kalau salah satunya adalah 0. Ya, total sumber. Oke, ini sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya, logikanya kita mau pakai and atau or di sini. Ini kita bicara tentang logika. Mau pakai and atau or? Kalau kita bilang salah satu saja sudah 0, maka hentikan. Maka pakai and atau or? Pakai or. Ya? Pakai or, Pak. Ya. Or itu kondisinya gimana? Kalau yang ini benar, gini. Kalau or, pertanyaan saya, kalau kita pakai or, ini akan menjadi false, yang di dalam ini akan menjadi false kalau apa? Kalau ini salah, baru false, betul? Betul. Tapi Betul, kalau Pak. ininya benar, ininya salah, kalau pakai or kira-kira jadinya apa? True atau false? False. True. Kalau or itu harus dua-duanya. Harus dua-duanya false, baru false. Padahal kan tadi dibilang salah satu saja false, hentikan. Oke? Salah satu saja false, hentikan. Maka kita pakainya apa? Pakai N. Pakai N. N, Pak. Ya? Pakai Pakai N. N. Nah, cuman ini harusnya begini, bukan ini tapi gini. Nah, harus bukan sama dengan tapi lebih besar. Begini. Sehingga kalau total tujuannya, ini kan gini. Tadi kan kamu sudah lihat ya,
total tujuannya pertama kan berapa? 200 terus jadi 130 kan? Ya, Pak. Nah, di awal-awal pasti nilainya ini kan lebih besar dari 0. Ini pasti lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0. Begitu lebih besar dari 0, maka dia true. Karena dua-duanya benar, maka dia akan ngulang. Tapi begitu salah satunya jadi 0, maka di sini ada pasti yang satu yang false. Begitu ini false, maka semua jadi false dan hentikan. Jadi yang benar adalah pakai and, dan ini harus dibuat lebih besar. Oke, selesai. Selesai, maka kita coba jalankan. Jalankan untuk melihat hasil, kita butuh tampilan ya, memunculkan hasil. Nah, munculkan hasil yang dimunculkan adalah pakai apa? Pakai alokasi ya. Kita mau lihat alokasinya ini, yang sudah diisi ini, apakah benar? Maka kita kalau mau menampilkan alokasi, kita butuh pakai pengulangan apa? Ditarik ke rumah nih. Kalau kita mau memunculkan matriks 2 dimensi, pakai pengulangan apa? For atau while? For. Bagus. For. Oke. For setup. Oke. Nah, for ini ingat tadi karena matriksnya 3, maka ini jangan lupa kita jadikan 3. Terus, karena matriks alokasi itu matriks 2 dimensi, maka for-nya berapa kali? 2 kali. Benar. Jadi for, lagi kita buat tag, kita jangan lupa ini jadikan 3 karena matriknya 3. Sekali lagi nilai ini bisa kita pakai length, panjang dari matrik alokasi. Tapi supaya cepat ya, supaya cepat saja kita pakai 3 supaya gampang kamu ingat. Besok bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, baru setelah itu kalau kita mau menampilkan kita pakai sort ya. Sort. Kemudian yang ditampilkan adalah misalkan tadi adalah alokasi. Alokasi kita buatnya I, kemudian J, kemudian kita kasih ada spasi sedikit. Oke. Nah, ini kita karena dia di sini J, ya diulangi J, maka dia akan ke kanan, dia kolom. Nah, baru kalau kita mau buat baris baru, kita harus enter, kita buat sort. Nah, di sini juga jangan pakai ln. Kalau ln ini kita akan turun, ada enternya, ini kita hilangkan. Sudah? Maka ini kita akan bisa melihat hasilnya. Kita save, kita run. Ini saya tutup, kita run ulang. F6, ya. Hasilnya ini. Kita lihat apakah benar. Bentar. Oops. Oke, kamu lihat ini. Jadi dia alokasinya berdasarkan yang kita coding. Pertama dia akan isi 70, oke. Baris pertama 70. Kedua 10. Ya. Di kolom kedua baris pertama. Terus dia tidak lagi ke sini. Tapi dia turun ke sini. 50. Baru dia lari ke sini. Baru dia lari ke sini 60. Apakah nilai ini sama dengan jawaban tadi? Sama. Sama, Ya? Pak. Sama. Kurang jelas? Sama atau benar? Sama atau salah? Sama, Pak. Ya. Sama, Pak. Kalau sama, maka selamat kamu sudah berhasil coding Northwest Corner. Segampang ini. Oke, kamu ingat ya, ini 70, 70, 10, 50, 10, 60. Kita cek ya. Kita cek di sini yang tadi. Di sini ya. 70, 10. Oh, ini kita 50. 40 gunung. Oh, di sini ini harusnya 60 ya. Sebentar. Kita ada salah di sini nih. Sebentar. Ini sudah benar tadi 70 10. Kemudian di sini dia kasih berapa? 50 ya? Iya. Kalau di sini 50 artinya soalnya saya tadi salah. Di sini saya harusnya kasihnya 50 bukan 60. Oke, sabar. Artinya di sini salah, di sini 70 50 80 ya. Kita buat di bagian tujuan 70 50 80. Oke, kembali ke netpinnya. Soalnya jawaban masih salah. Kenapa salah? Kita lihat di atas ini. 70
50, 80. Oh, sabar. Sudah benar atau salah ini? Sudah benar, Pak. Benar ya? Sabar. 70 sumber baris tujuan. Oke. Sudah benar. Sudah benar ya? Ya, Sabar. Pak. Udah, Pak. Iya, Pak. 80. Sebentar, ini tujuannya kenapa dia ke sini, sabar. Ini masih salah. Salahnya di mana? 80 kan di sini, oke. 60 benar. Kemudian 70 benar. Nah, ini salahnya di sini nih. Kenapa dia bisa keliru di sini ya? Ini 70-nya benar, ini 60. Oke, masih ada keliru di sini. Sebentar. Yang Kalau A, B benar. Sumber banding. Oh, ini Ya. ada salahnya di sini nih. Ini tujuannya harusnya ini tujuan bukan A, tapi tujuan apa? B. harus B, Pak. Iya, makanya kok salah. Nah, begini. Ini tujuan itu kan kolom. Mana? Tujuan kolom benar, salahnya di sini. Oke, kita simpan. Kita jalan ulang. Harusnya yang benar adalah 70, kemudian 10, 40 di sini. Di sini 20. Begitu ya? Tadi ya, kita run ulang. Nah, puji Tuhan berhasil. Oke? Bisa ya? Kamu lihat ini, 70, 10, 40, 20, 60. Sudah sama dengan hasil yang benar. Yang tadi kita dapatkan di sini. Nah, ini 70, 10, 40, 20, 60. Oke? Selamat. Kamu dan saya selesai membuat Notepad Corner. Jadi kalau ada error, sekali lagi jangan tegang. Di NetBeans sudah ada solusinya, tinggal bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum baik, bagaimana? Santai saja, ada Google Translate, betul? Kalau zaman kamu enak, kalau saya zaman dulu, pakai namanya Kamus John Eccles. Aduh, itu setengah mati. Buka lagi, cari lagi, kamu tinggal ketik, selesai. Oke, jadi tidak ada yang sulit dalam coding. Kalau masih salah, seperti tadi kan salah tuh. Ya jangan takut, lihat lagi, mungkin ada yang salah. Karena tadi kan saya copy paste ya, supaya cepat. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada, Oke. Pak. Terima kasih, Teresia. Tidak ada, Pak. Mahasiswa saya pintar-pintar ya, jadi tidak ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan, selamat. Nah, kalau sudah, kamu tinggal jadi PR-mu, kamu kerjakan langkah ke berapa? 7 ya. Langkah ke-7 itu apa? Yang ini. Langkah ke-6. Yaitu mengalihkan matrik biaya ya dan matrik alokasi. Ini. Matrik biayanya tadi sudah ada. Ya, dikalikan dan ditambahkan ini, menambahkan. Ya, saya kasih petunjuknya. Mengalihkan itu ya dan menambahkan, ya itu gampang, tinggal kamu pakai aja pengulangan. Pengulangan yang karena ini dua-duanya matrik 3x3, pengulangannya 2 kali, tadi kan for I dan for J. Dan di dalam pengulangan itu nanti ada dikalikan dulu antara komponen matrik ke IJ untuk biaya, matrik ke IJ untuk alokasi itu dikalikan dulu. Kemudian kamu buat ada satu variabel baru yaitu total biaya yang sistemnya seperti yang tadi untuk mendapatkan total sumber. Kamu kasih inisialisasi dia 0 dulu di atas sebelum kamu lakukan looping. Nanti di dalam itu kamu pakai yang tadi itu, misalkan total biaya sama total biaya plus sama dengan baru hasil kali tadi. Ya, itu petunjuknya ya. Jadi gampang lah. Setelah itu nanti tinggal kamu display total biayanya berapa. Kalau sudah, maka selesai.
northwest corner segampang itu. Oke? Saya harapkan apa yang saya sampaikan hari ini kamu akan coding sendiri. Pasti akan error, itu pasti. Tapi ingat, jangan khawatir kalau error, kamu cek, lihat petunjuknya apa. Kalau masih bingung, nanti bisa kamu chat di grup supaya kita bahas. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto dulu supaya sebagai absen. Semuanya senyum yang lebar. Giginya sudah sikat gigi kan, makanya harus keluar. Yang tidak keluar giginya, saya pikir kalian belum sikat gigi ya. Jadi tolong keluarkan giginya gitu ya. Nah, gini, ini kan keluar nih. Ya, gitu. Oke, yang belum sikat gigi ketahuan kalau giginya tidak keluar. Oke. Ya, senyum semua. 1, jangan tutup mulutnya. 1, 2. Senyuman sih. Senyuman paling manis. Oke, 1, 2. Oke. Sudah semuanya hadir. Ada 31 orang. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan kita kembali ke hari Selasa. Oke? Sampai ketemu. Tuhan berkati. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Yes, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.